sekilas ya. Jadi untuk ya, kita akan membahas mengenai ya, investasi saham ya. Kemudian ya kita akan membahas mengenai tujuan investasi ya. Tujuannya yang pertama tadi adalah untuk mencari keuntungan ya. Sifatnya dia adalah sifatnya jangka pendek ya. Sifatnya jangka pendek, kemudian mengambil keuntungan. Kalau ada kesempatan ambil keuntungan dia ambil, dan dia sifatnya diperjualbelikan. Kepemilikannya kurang dari 20%. Ini adalah investment yang kategori trading. Kemudian tujuan berikutnya untuk pengaman ya, pengaman kebutuhan cash atau untuk memenuhi kebutuhan cash yang periodik ya. Dia juga jangka pendek tetapi tidak sependek yang sebelumnya. Kalau di sini kurang dari 30 hari, kalau di sini ya lebih dari 30 hari. Ya. Tetapi kurang dari setahun ya. Sifatnya tidak untuk mengambil keuntungan segera ya. Dia sifatnya available for sale dan juga kurang dari 20%. Kategorinya adalah investasi non trading ya. Selanjutnya ya, membeli untuk supaya punya pengaruh. Dia jangka panjang yang lebih dari setahun kepemilikannya, kemudian lebih dari 20% sampai dengan 50%. Kemudian dia namanya ya bukan trading non trading ya, dia adalah yang yang long term ya, yang jangka panjang ya. Dinamakan investmentnya nanti investment in PTS gitu ya, investment in investi. Contohnya tadi investment in PT Sony gitu ya. Kemudian ada yang tujuannya adalah untuk mengendalikan ya, tidak lagi sekedar memengaruhi tetapi dia ingin mengendalikan ya. Kalau memengaruhi ya artinya dia punya pengaruh ya, dia punya pengaruh. Tapi kalau punya pengendalian, ini benar-benar si investi ini, PT Sony ini benar-benar mau ke kiri atau mau ke kanan ya terserah kepada kita ya. Kita bilang kiri, dia kiri, kanan, dia kanan. Ya. Kalau influence ya belum tentu ya, tidak sampai mengontrol ya, hanya dia kalau dia punya keinginan ya bisalah diusulkan gitu ya. Tapi kalau punya pengendalian, memang si investi ini kemudian sepenuhnya mengikuti keinginan investor. Kenapa? Karena dia memiliki lebih dari 50% ya, sehingga voting selalu menang. Ya. Ya, nanti dicatatnya investment in PT Sony ya, investment in S ya. Ada dua pilihan ya, kalau dia kepemilikannya lebih dari 50%, nanti dia mencatatnya bisa dengan metode ini yang awal namanya metode equity ya, dengan metode equity, atau bisa juga mencatatnya dengan metode cost ya. Ini ada dua pilihan ya nanti ya. Ya, kalau untuk yang jangka pendek, pencatatannya menggunakan cost method, metode biaya, yang dia punya pengaruh menggunakan metode equity. Ya. Kalau dia punya pengendalian, ini boleh memilih ya. Equity boleh, cost method boleh. Ya. Ya, kemudian tadi ada yang untuk tujuan punya pengaruh signifikan ya, dan pengaruh signifikan itu kalau secara pada umumnya patokannya kalau dia memiliki antara 20 sampai 50%. Tetapi ya belum tentu juga sih, itu kan patokan umumnya begitu. Kalau investor memiliki 20 sampai 50%, ya dia punya pengaruh signifikan. Ya. Tetapi ya harus kita cek lagi ya, apakah benar dia punya pengaruh signifikan.
Indikasinya apa? Ya, indikasinya ini ya. Ada wakil dalam dewan direksi atau dewan komisaris ya, atau yang setara dengan itu di perusahaannya investasi. Kemudian yang kedua ada partisipasi dalam pembuatan kebijakan, dalam pengambilan keputusan tentang bayar dividen atau bayar-bayar yang lainnya, dia punya partisipasi dan dia punya pengaruh. Atau ada transaksi yang signifikan ya, transaksi yang jumlahnya cukup besar ya, yang material ya, berupa jual beli barang atau yang lainnya antara investor dengan investasi. Kemudian karena kan salah satu tujuan punya pengaruh itu supaya untuk memastikan bahwa si investasi menjual barangnya ke saya, misalnya begitu ya. Sehingga kalau tujuannya begitu ya nanti akan transaksi antara investasi dengan investor menjadi besar nilainya. Atau ada pertukaran personel manajerialnya ya. Manajernya PT ada yang ditempatkan di PTS ya. Manajernya PTS baliknya ada yang bertukar tempat dengan PTP. Atau juga ada penyediaan informasi teknis ya. Jadi hal-hal yang sifatnya rahasia di PTS itu diinfokan ya, diinformasikan kepada P. Ini juga indikasi punya pengaruh signifikan ya. Nah, bagaimana kalau ada yang PTP memiliki 30% sahamnya PTS, tetapi ya tanda-tanda kepemilikannya tidak ada ya. Yang 5 tanda ini tidak ada ya satupun ya. Maka ini artinya PTP ya secara de facto, secara kenyataannya tidak punya pengaruh signifikan. Maka dia tidak menggunakan metode equity ya. Dia menggunakan metode cost ya. Kenapa? Karena tidak punya pengaruh signifikan. Kan dia punya 30%, ya 30% itu hanya patokan ya. Ya kalau secara umum 30% itu pada umumnya sudah punya pengaruh signifikan, tetapi kalau kenyataannya tidak punya pengaruh signifikan ya berarti tidak menggunakan metode equity ya. Yang dipakai adalah yang nyatanya ya, yang kenyataannya ya, punya pengaruh signifikan apa tidak. Atau kondisi sebaliknya, dia hanya punya 15% ya. Hanya 15%, tapi ternyata dia ada indikasi punya pengaruh ya. Setelah selidiki lebih lanjut, ternyata investor yang lain ya ternyata hanya punya 5%, 4%, 3%, yang 7%, sehingga ya yang memiliki 15% menjadi punya pengaruh signifikan ya, dia punya hak suaranya menjadi signifikan. Itu bagaimana kalau seperti itu? 15% tapi punya pengaruh signifikan, metode cost atau equity. Maka gunakan equity. Kenapa? Secara kenyataannya dia punya pengaruh signifikan. Ya. Sekali lagi ya, untuk persentase-persentase tadi hanya patokan secara umum, tetapi yang dilihat ya, lagi adalah secara realnya dia punya pengaruh signifikan atau tidak. Ya. Nah, kalau di soal disebutkan dia punya 30%, kemudian tidak ada keterangan lebih lanjut, ya gunakan saja patokan umumnya ya, gunakan patokan umum ya, tidak usah pakai asumsi ya. Saya gunakan metode cost karena saya asumsikan dia nggak punya pengaruh signifikan ya, jangan begitu ya. Harus ada bukti nyata ya, kalau nggak ada bukti nyata atau keterangan yang nyata ya gunakan sesuai dengan standar umumnya. Lanjut. Ya, tadi sudah ya. Saya lewat-lewat saja ya. Oke, dia mengikuti PSAK 50 atau 55 ya. Kemudian pengelompokannya ya. Kalau yang kurang dari 20% dicatat pada ya, investasi awal ya dicatat sesuai harga perolehannya ya. Kemudian dia akan menggunakan metode cost ya. Dicatat pada harga perolehan, kemudian nanti bisa ada dua kemungkinan ya, apakah dia sebagai trading securities kalau dimaksudkan akan diperjualbelikan dalam waktu kurang dari 30 hari ya. Atau kalau tidak ya berarti non trading ya, non trading securities ya, available for sale ya.
Perhatikan di sini ya, jadi kalau kurang dari 20%, maka kalau kurang dari 30 hari adalah trading securities, kalau lebih dari 30 hari non-trading. Non-trading bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sehingga non-trading ya, nanti penyajiannya mungkin bisa masuk ke short term investment kalau direncanakan akan jual kurang dari setahun, bisa juga masuk long term ya kalau niatan menjualnya lebih dari setahun ke depan ya, dari tanggal 30 Desember ya, dari tanggal akhir tahun, dari tanggal 30 Desember kira-kira wah masih 2 tahun lagi lah jualnya, berarti dia masuk ke long term ya. Kalau dijualnya 6 bulan lagi berarti dia masuk ke short term. Kemudian PSAK-nya 50 dan 55. Kemudian setiap akhir tahun, setiap tanggal neraca disesuaikan ke nilai wajarnya, ke nilai pasarnya. Kemudian ya tidak ada pengaruh signifikan secara standarnya ya. Secara umumnya begitu. Kemudian pencatatannya metode biaya. Nah, sekarang kita ke ya, lebih lanjut ya. Ini yang trading maupun yang available for sale, yang non trading. Mencatat investasi sahamnya pada nilai wajarnya ya, penyajiannya at fair value-nya. Kemudian pengelompokan investasinya ada trading, ya, yaitu yang dimiliki untuk diperjualbelikan untuk mendapatkan capital gain. Ya, harga naik dijual ya. Atau ya kalau secara patokan waktu ya kurang dari 30 hari. Ya. Kemudian yang non trading ya, kalau ya secara dia dimilikinya akan dijual jika diperlukan ya, kalau perlu uang dijual. Kemudian pada tanggal neraca disesuaikan dengan nilai wajar tadi sudah. Kemudian penerimaan dividen tunai dari investasi dicatat sebagai dividen income. Ya. Ya, A membeli 15% yang saham beredar PT Agora harga 500 juta. Diklasifikasikan sebagai trading securities. Akhir tahun nilainya menjadi 550 juta, ada kenaikan ya. Dari 500 ya di awal ketika dibeli, akhir tahun menjadi 550 juta ya, harga pasarnya. Kemudian Agora membayar dividen tunai 50 juta dan mengumumkan laba 80 juta. Yang pertama ya pembelian investasi saham ya, debitnya investment equity investment ya, trading, kreditnya cash sebesar 500 juta. Kemudian yang kedua ya, ini yang pertama ya, 500 juta dari harga perolehan. Yang kedua mencatat dividen ya, mencatat dividen yang diterima, debit cash, kredit dividen income sebesar berapa? Sebesar ya 15% dari 50 juta yang dibayarkan ya, mendapatkan 7,5 juta. Kemudian akhir tahun ya, sahamnya naik ya, naik 50 juta. Naik maka ya fair value-nya di debit ya, fair value adjustment ya, bertambah ya, di debit 50 juta. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya unrealized holding gain ya. Unrealized holding gain ya. 50 juta ya. Kemudian di laporan keuangan ya, menyajikannya bagaimana ya. Untuk investasinya ya, dia akan masuk karena aset ya, masuk current aset ya, equity investment trading 500 juta, kemudian ada penyesuaiannya fair value adjustment itu 50 juta. Atau bisa juga langsung ya equity
di investment trading dikasih keterangan di sini at fair value ya 550 juta, bisa juga begitu ya. Atau bisa juga dirinci begini kemudian dijumlahkan ya, jumlahnya 550 juta ya. Kemudian di statement of comprehensive income ya, kita di laporan comprehensive income ya, ada di bagian other income. Di bagian other income ada unrealized holding gain ya. Unrealized holding gain 50 juta ya. Kalau tadi sebentar ya, tadi ada yang terlewat ya. Kalau di sini ada keterangan profit or loss ya, maksudnya ya nantinya dilaporkannya di income statement ya, nanti menjadi bagian dari net income ya. Kemudian bagaimana kalau yang non trading ya? Kalau non trading ya dengan ilustrasi yang sama ya. Yang pertama jurnal pembeliannya ya. Jurnal pembeliannya equity investment di sini dengan keterangan available for sale. Kan dari awal manajemen sudah punya niatan ya, akan dijual belikan dalam waktu dekat atau tidak ya. Sehingga sudah ketahuan oh ini tidak akan diperjualbelikan dalam waktu dekat, maka dia adalah available for sale atau istilah lainnya apa yang sudah kalian biasa pakai non trading. Kemudian yang kedua menerima cash dividend sama jurnalnya. Kemudian untuk penyesuaian nilai harga pasarnya ya, debitnya sama fair value adjustment. Kemudian kreditnya yang beda ya, di sini nama akunnya sama ya, unrealized holding gain atau loss ya kalau di sini. Unrealized holding gain or loss, kemudian kasih keterangan apa? OC ya, other comprehensive income ya. Maksudnya apa? Nantinya ya, unrealized holding gain or loss ini tidak menjadi bagian dari net income, tetapi dia menjadi bagian dari other comprehensive income. Kalau yang trading tadi dia menjadi bagian dari net income. Kemudian di laporan keuangannya ya, untuk equity investmentnya ya, di sini keterangannya yang non trading atau bisa juga yang tadi available for sale ya 50 juta, kemudian fair value adjustment ya 50 juta. Atau kemudian biasanya dijumlahkan ya, jumlahnya 550 juta. Atau bisa juga equity investment non trading at fair value langsung angkanya 550 juta, bisa juga. Kemudian di statement of comprehensive income ya, di statement of comprehensive income ya, kalau available for sale maka dia di bagian other comprehensive income. Kalau yang trading tadi di bagian apa di sini sectionnya adalah other income and expense ya. Kalau available for sale ya, dia di other comprehensive income ya. Ini adalah di setelah net income ya, setelah net income di bawahnya bagian other comprehensive income ya. Berupa apa? Berupa unrealized holding gain or loss 50 juta atau unrealized holding gain ya, 50 juta. Ya, kalau kita lihat ya statement of comprehensive income seperti ini ya. Ini laporan keuangan di sales, COGS, mendapatkan profit ya dikurangi operating expense, mendapatkan ya, earning before interest and tax ya 200 juta ya. Kemudian ada other expense berupa interest expense, kemudian ada juga loss on sale of aset ya. Kemudian ada other income berupa ini ya. Tadi ada unrealized gain ya. Other income itu kan ada gain on sale of asset masuk other income, termasuk juga adalah unrealized gain ya. Kalau dia trading ya, securities ya. Misalnya angkanya sekian, ya ini angkanya lain dengan yang tadi. Dan ilustrasi saja. Ya. Kemudian mendapatkan earning before tax ya.
dikurangi pajaknya 25%, mendapatkan net income sekian. Nah, setelah selesai sampai dengan net income, ya di bawahnya lagi, ya di bawahnya lagi baru bagian ini ya. Ini other comprehensive income, ya. Langsung net of tax ya. Karena kan hitung-hitungan pajaknya sudah di sini ya, sehingga yang other comprehensive income-nya langsung ya dinetkan dari pajaknya. Misalnya ada unrealized holding gain yang available for sale, misalnya 15.000. Kemudian ada lagi yang masuk ke other comprehensive income adalah surplus revaluasi sekian. Hingga mendapatkan total comprehensive income yaitu net income ditambah dengan other comprehensive income. Mendapatkan ini. Kemudian posting laba ke ekuitas ya. Closing entry-nya ya. Net income closing entry-nya ke retained earnings ya. Income summary debit, retained earnings credit ya. Kemudian kalau other comprehensive income di closing-nya ke equity. Kemana? Ke akumulasi other comprehensive income ya. Jadi di closing-nya ke ya ke sini ya, ke accumulated other comprehensive income. Jadi unrealized-nya di debit, ya kreditkan ke kreditnya ke accumulated other comprehensive income 65.000. Ya. Nanti penyajiannya ya di equity seperti ini ya. Equity itu kan ada paid in capital berupa share capital, share premium, ya. Kemudian ada RE, kemudian nah di bawahnya ada akumulasi other comprehensive. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan yang metode equity. Ya, kalau investasi dia punya pengaruh signifikan, ya, maka investasi awal dicatatnya sama ya. Investasi awal dicatat at cost-nya, at harga perolehan. Kemudian dinamakan ya equity investment in PTS ya, in S. Kemudian menggunakan metode equity. Kemudian, nah kalau dia punya pengaruh signifikan nantinya ya kan menggunakan metode equity ya. Maka kemudian investor akan mengikuti ya perubahan aset netonya investasi. Atau investor akan mengikuti perubahan ekuitas investasi. Makanya dinamakan metode apa? Metode ekuitas. Kenapa? Karena investor akan mengikuti perubahan equity-nya investasi. Net aset neto kan sama dengan equity ya. Aset dikurangi liability kan sama dengan equity ya. Kalau equity-nya naik ya dia akan menaikkan nilai investasinya. Kalau equity-nya turun, maka investor akan mengurangi nilai investasinya. Kemudian ya untuk nilai penyesuaian nilai wajar tidak dilakukan lagi. Yang di metode cost dilakukan, di metode equity tidak dilakukan. Kenapa? Karena dia patokannya ke perubahan ekuitasnya investasi. Tidak lagi berpatokan ke nilai wajar saham. Kenapa? Ya kan tidak mengikuti harga, tidak menyesuaikan nilai sahamnya. Karena kan investor itu tujuannya punya pengaruh signifikan, ya. Sehingga dia bisa mengarahkan investasi sesuai dengan kepentingannya investor. Ya. Nah, sehingga ini menjadi ini ya. Hal inilah mengapa investor tidak lagi concern terhadap perubahan harga saham investasi dan tidak membuat penyesuaian atas perubahan harga saham investasi ya, pada akhir tahun. Ya, bagaimana akuntansinya? Ya?
Investor mencatat ya nilai investasi sahamnya pada harga perolehan. Kemudian kelompok investasinya namanya equity investment in S. Kemudian kalau menerima dividen ya, kalau tadi menggunakan metode cost ini menjadi dividen income, menjadi income ya. Kalau menggunakan metode equity maka dilihatlah apa pengaruh dividen terhadap equity-nya S. Ya kalau dividen, kalau investing bayar dividen, ya nanti kan dividennya akan di closing ya. Kalau ketika closing dividen itu closingnya ke return earning, ya return earningnya akan berkurang. Ya. Karena return earning berkurang, maka equity-nya S kan berkurang. Nah kalau equity-nya S berkurang, maka investor akan menyesuaikan. Kalau begitu saya mengurangi nilai investment in S, ya maka dicatat sebagai pengurang investasi. Kemudian kalau investor mengumumkan laba, nah laba ini akan menambah return earnings sehingga menambah nilai equity-nya S. Maka investor juga akan menambah nilai investment in S-nya kalau laba. Sebaliknya kalau investasi rugi, ya maka investor akan mengurangi nilai investasinya. Ya, ini sudah. Kemudian tidak melakukan ya ini sudah. Ya. Contohnya A membeli 30% saham PT Aglora 800 juta harganya. Kemudian menggunakan metode ekuitas pada akhir tahun nilai sahamnya naik, ya, dibiarkan saja. Kemudian bayar dividen juga 50 juta tambah 80 juta. Pertama mencatat investment in S, ya, mencatat investment in S-nya, ya, sebesar harga perolehan 800 juta. Berikut investment in Aglora, kreditnya cash. Ya. Kemudian mencatat bagian dividen. Ketika menerima dividen, terima cash, ya, debit cash, kreditnya, ya, equity investment in Aglora, ya, 15 juta. Kemudian harga sahamnya naik, dibiarkan saja. Ya. Kemudian Aglora mengumumkan laba, dia mengakui dia mendebit ya equity investment in Aglora yang sebesar 30% dari 80 juta. Kemudian kredit investment income. Ya. Tunggu. Nah, sekarang bagaimana kalau yang lebih dari 50% ya, mencatatnya ya nilai investasi ya nilai investasi dicatat pada harga wajar seperti yang kita latihan bab 1 tadi ya, ketika membeli investasinya dicatat pada pada wajarnya karena yang diserahkan biasanya tidak hanya kas yang menyerahkan juga berupa saham baru atau juga menerbitkan obligasi ya. Saham dan obligasi dinilai pada nilai wajarnya, harga pasarnya. Dikelompokkannya sebagai ya ya investasi yang dibeli, saham yang dibeli bisa dikelompokkan. Tadi kan ada dua pilihan ya, dikelompokkan sebagai trading ataupun available for sale ya, mengikuti PSAK 5055. Kemudian menggunakan apa? Atau dia menggunakan metode cost biasa atau juga nanti yang menggunakan metode ekuitas. Jadi nanti ya bagi investor mencatatnya ada bagi investor ya dia mencatatnya di pembukuannya dia itu bisa 3 pilihan ya, trading securities dianggap sebagai trading atau available for sale nanti ngikutin PSAK yang tadi itu ya. Atau dia
akan mencatatnya sesuai dengan pakai metode cost saja ya. Kalau metode cost ya, metode cost ya, atau pakai metode ekuitas ya. Kemudian untuk mencatatnya bisa cost method atau bisa juga metode ekuitas ya. Nah, kalau memiliki lebih dari 50%, maka di sini ada timbul kewajiban yang baru bagi investor, yaitu membuat laporan keuangan konsolidasi, yaitu laporan gabungan antara investor dengan investasi. Nah, ini akan kita lihat apa yang dimaksud dengan metode cost biasa. Investor mencatat ya, investasi saham pada harga perolehan, kemudian pada tanggal neraca tidak disesuaikan ke nilai wajarnya. Ya. Ini yang berbeda dengan yang sebelumnya tadi ya. Jadi pakai metode cost tapi dia tidak melakukan penyesuaian nilai wajarnya. Kemudian kalau ada mendapat dividen, mencatatnya dividen income. Ya. Digunakan jika investasi saham ya ini yang lebih dari 50% ya untuk pengendalian. Misalnya A membeli 60% saham beredar Agora harga 900 juta, tujuannya mengendalikan. Pada akhir tahun nilai wajar saham 950 juta tidak dicatat, tidak disesuaikan. Bayar dividen unit 50 juta, laba 80 juta. Ya. Pertama mencatat investasinya ya. Berikutnya equity investment in Agora 900 juta credit cash. Kemudian menerima dividen ya 60% kali 50 juta ya 30 juta. Debit cash, kreditnya dividen income ya. Ini ya metode cost yang ada modifikasi berarti ya. Jadi kalau dia menguasai lebih dari 50%, kemudian memilih menggunakan metode cost, maka dia mencatatnya ini pembelian sahamnya ya pastinya dicatat, dividen dicatat, kemudian kenaikan harga saham tidak dicatat dan juga labanya tidak dicatat ya. Pengumuman laba investasi tidak dicatat. Dan investasi saham pada entitas asosiasi. Yang dimaksud dengan entitas asosiasi adalah ya entitas yang mana investor itu punya pengaruh yang signifikan. Dan entitas itu, investasi itu bukan perusahaan anak ya, bukan perusahaan anak dan juga bukan bagian partisipasi dalam joint venture. Ini namanya perusahaan entitas asosiasi. Berarti ini kita memiliki secara gampangnya ya PTA memiliki 40% saham PTB, maka PTB itu adalah ya dinamakan sebagai entitas asosiasi A. Investasi pada entitas asosiasi dicatat menggunakan metode ekuitas. Ya. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, kecuali kalau investasinya diniatkan untuk dijual ya, dimiliki untuk dijual, maka nanti menggunakan SAK-nya mencatatnya menggunakan SAK 58 ya, bukan lagi dengan metode ekuitas yang sudah kita pelajari tadi ya.
Baik, ya demikian untuk ya materi yang dua bagian pertama. Ya. Selanjutnya akan saya stop dulu rekamannya.